ada yang ini Ran, nggak ada kepala, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada bagian bawah, cuman bagian sini doang. Tapi dia jalan. Cuma badan doang. Dia lari di sebelah kiri tadi. Malam, dia ngontrak, ketrek, apa sih terlihat tidak ada apa-apa. Orangnya tidak ada yang tinggi seperti bertawa perempuan. Itu kalau itu hantu apa kunti, orang Sunda mah kunti kira orang Sunda malam jam 12 tuh kalau di sebelah terowongan saat sebelah Meswati ini apa itu yang luk mah ya muring-muringkan kita sebenarnya. Kalau yang suka ketawa-ketawa katanya kata orang kita itu seperti bagaimana kan sering ada yang kecelakaan, jadi banyak orang yang meninggal, jadi seperti banyak hantu lah gitu katanya. Dipotongnya di atas itu katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Ada yang mati karena kelaparan, tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya Ran. Siksaan dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat berada di jalur kereta api Jakarta-Bandung, ruas antara Purwakarta dan Padalarang, Jawa Barat. Panjangnya 950 meter dan dibangun pada tahun 1902 hingga 1903. Ribuan pekerja dikerahkan dalam membangun terowongan sepanjang hampir 1 kilometer. Dengan mengandalkan teknologi dan sarana yang ada pada waktu itu. Warga percaya banyak pekerja paksa jadi korban pada pembangunan terowongan yang hanya memakan waktu singkat, hanya 1 tahun. Kerja paksa yang gak dikasih makan, gak dikasih minum, harus kerja terus katanya. Cuman berhasil kabur. Udah pecambukan di leher sama di punggung. Waktu meninggalnya juga masih ada bekas di punggung sama di leher sampai dalam katanya. Ya berhasil kabur, cuman yang ada temennya tuh orang Cibonteng, orang sekitar juga, sampai mati di situ katanya, meninggal di situ. Setiap harinya sekitar 30-an kereta melintas jalur kereta Jakarta-Bandung. Pemandangan begitu indah. Sesekali kereta melintas di atas jembatan panjang yang kokoh. Kisah pekerja rodi yang tewas dan penampakan berbagai makhluk astral di sekitar terowongan menuntun saya melakukan perjalanan untuk mengetahui cerita misteri apa yang ada. Sebelum memasuki terowongan Sasak Saat, kereta langsir di stasiun Meswati. Aroma misteri terasa. Di stasiun Sasak Saat, saya berjanji bertemu dengan Intan, teman saya yang indigo. Intan punya kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral, bahkan bisa melihat jauh ke masa lalu dan masa datang.
Hai. Tadi? Iya, lumayan. Nah, kemana sekarang kita? Ke sana. Putih-putih. Kami menelusuri terowongan dan mengetahui lebih jauh kisah yang melekat dengan sejarah terowongan Sasak Saat. Di situ menurut cerita warga yang pernah aku dengar ya, ada hal-hal aneh gitu lah. Yang kejadian di itu, di goanya itu. Iya, bener, di terowongannya itu Ah. gitu. Kamu udah bisa ngerasain sesuatu nggak sih dari sini gitu? Udah mulai narik sih, Ran. Tapi Gitu. buat detailnya mungkin kita sampai ke tempat itu. Ya udah. Buat pembuktiannya. Oke. Saat menyusuri rel, tiba-tiba Intan berhenti sejenak. Ia melihat penampakan makhluk astral di makam di atas bukit, tak jauh dari terowongan Sasak Saat. Ran, bentar deh. Di atas sana tuh ada pemakaman penduduk gitu. Di atas sana? Nah, yang dia itu pemakamannya itu udah lumayan lama. Ya sekitar 1900-an lah. Banyak makam di situ. Kelihatan banget. Ngerasa ya? Rasa dari auranya juga. Terowongannya udah deket ya? Iya, itu udah kelihatan. Ya udah, kita langsung ke sana. Ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya, Ran. Siksaan dikit. Dikit. Karena kelaparan, karena sakit. Terus di depan aja aku udah denger dari dalam itu yang suara rintihan-rintihan orang nangis. Terowongan Sasak Saat dibangun dalam waktu singkat, hanya 1 tahun. Kisah pekerja paksa yang tewas dan dikuburkan di sekitar terowongan memunculkan cerita-cerita seram dan mistis. Meski sudah berumur 1 abad, bangunan terowongan Sasak Saat yang berdinding tebal mirip benteng masih sangat kokoh. Terowongan dibangun dengan membelah Bukit Cidepong yang berada di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Lebar dinding terowongan 438 cm dengan ketinggian 430 cm. Stop deh. Nah, ini kita sekarang persis ya ada di depan terowongan Sasak Saat. Dulu dia dibangun tahun 1902 sampai 1903, jadi cuma setahun pembangunan dengan bentuk yang kokoh banget masih kelihatannya. Padahal kau bisa bayangin nggak tahun segitu tuh pembangunan tuh dengan alat seadanya. Iya kan? Iya. Di sini tuh ada banyak korban gitu pada saat pembangunan karena adanya kerja rodi dari orang Indonesia sini, dari orang Cina dan orang Eropa gitu. Intan banyak melihat makhluk astral menyerupai pekerja paksa pembangunan terowongan. Kondisi mereka sangat menyedihkan, kata Intan. Bisa ceritain nggak apa yang kamu lihat gitu? Ya, Bagaimana atau bagaimana korban atau apa? aku lihatnya dari yang bangun ini, dari yang prosesnya mereka orang Indonesia ya yang bangun ini. Terus yang orang Belanda itu tuh yang nyuruh-nyuruh seenaknya sendiri gitu. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Sedangkan mereka itu ada yang mati karena kelaparan. Tapi sedikit kalau yang karena siksaan ya, Ran. Siksaan dikit. Itu dari dalam sih, Ran. Suara-suara sampai sekarang masih aku dengar yang nangis, rintihan-rintihan nangis, yang sakit gitu. Jelas banget dari dalam, kayak
memang mereka udah nungguin, mereka nggak keluar, mereka nungguin di sana, nunggu aku masuk. Jadi mereka tahu kita mau masuk ke Tahu, dalam. entah ntar apa lagi di dalam yang bakalan mereka coba buat komunikasikan ke aku. Oke. Kita masuk ke dalam sekarang yuk. Oke, ayo. Langsung semangat. Di dalam terowongan terdapat seleku, semacam shelter bagi pelintas terowongan. Jadi ini sengaja dibangun buat para pegawai yang mau kontrol kereta di dalam terowongan. Jadi kan karena memang ini mepet banget ya, kereta sama mungkin tempat berlindung ketika memang ada yang kontrol ke dalam sini, makanya dibangunlah ini gitu. Bisa muat banyak orang sih, lumayan kita ke pojok. Cuman dulu. lihat 5 orang. Di sebelah sana tuh Masalah nafasnya nggak enak banget. emang nggak enak banget, Ran. Apa? Dipanggil-panggil dari sebelah sana. Terus? Dan dari awal mula kita di sana sampai ada di sini, kedengaran tuh gimana kegiatannya waktu itu, pembangunannya tuh masih kedengaran di akunya sampai sekarang. Jadi kita langsung mau ke sana aja. Hah? Oke. Ya. Sampai ntar kamu ngerasa ini, kamu bilang sama aku ya. Ada yang bikin kami khawatir saat berjalan kaki menyusuri terowongan Sasak Saat. Bukan hanya karena kemunculan makhluk astral, tapi juga harus menyesuaikan waktu dengan jadwal kereta melintas. Banyak kupu-kupu di sini. Ada lewat sebelah situ, Ran. Kita keluar yuk. Butuh waktu 20 menit berjalan kaki untuk sampai ke ujung terowongan. Tan, Iya, sini aku mau lihat hasilnya. apa tadi? Mm-mm. Nih. Enak banget kan? Yang di belakang kita tadi waktu kita jalan. Ini ngikutin sampai kita sekarang ada di sini, mereka masih di belakang kita. Nah, sekarang aku mau ngajakin kamu ke salah satu kuncen nih. Ke salah satu orang yang tahu banget tentang terowongan ini. Tapi nanti pas kita jalan ke sana tuh ngikutin suruh masuk lagi aja. Oke. Gitu. Yuk, langsung aja ya. Jadi yang tadi kamu rasain dan yang kamu lihat di dalam itu bukan hanya korban dari kerja Rodi. Bukan campur. Oh gitu. Ada yang kerja Rodi, ada kan makam-makam di situ. Tadi ya, sebelum masuk ada makam ya. Itu kan makam yang orang kampung sini. Terus yang makam yang akibat korban kerja Rodi itu juga ada Ran di dalam. Sungguh panas banget tuh. Tapi aman nggak bikin kamu mual ya? Enggak aman. Aman. Sampai kita di sini pun mereka masih yang perhatian kita dari sana. Tapi masih ada yang ngikut nggak? Kalau ngikut sih enggak, karena memang tempat mereka di situ. Jadi kayak mereka kayak ada batasnya ya? Iya, ada batasan di situ. Cuman yang sekarang ini masih perhatiin kita mereka. Mau tahu Bergerombol sepertinya. gitu. Iya. Ya udah, kita ini mumpung belum gelap banget, kita sekarang ke rumah seseorang yang tahu banget ya. Oke, ayo. Biar kita buktiin. Perjalanan kami lanjutkan menuju Abah Apit, seorang kuncen petilasan yang ada di Bukit Cidepong, berharap mengetahui lebih jauh tentang terowongan Sasak Saat. Dipotongnya di atas itu, katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu.
Apa? Di sebelah sana tuh Kalau nafasnya nggak enak. Untuk mengetahui sejarah dan seluk-beluk pembangunan terowongan Sasak Saat pada zaman penjajahan Belanda, Intan mencoba berkomunikasi dengan makhluk astral. Banyak misteri yang terpendam yang coba kami ungkap. Setelah menelusuri terowongan, kami menemui seorang kuncen petilasan bernama Abah Apit untuk bertanya-tanya tentang terowongan Sasak Saat. Ini sekarang kita udah sampai di rumahnya Abah Apit. Iya. Itu beliau adalah kuncen dari terowongan Sasak Saat dan makam dari makam Geger Hanjuang itu. Ya, Iya. kita langsung aja nemuin beliau. Sepertinya ada di rumah deh. Ya. Oke, yuk. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Selamat pulang. Nah, Abah, kami mau mencari tahu tentang sejarah terowongan di Sasak Saat. Itu Abah bisa memberi informasi kepada kami? Ada kan. Iya. Jadi itu sejarahnya kapungkur dina eta peralatan sepuh kapungkur peralatanana sanes ku mesin sanes ku beko umpina ku itu tenaga batinnya tas kupahat tas diburat tas ditinggang bro sejarah nama dina sejarah eta Jadi pembangunannya itu manual. manual. Iya, dengan memahat itu ya. Nah, tentang pemotongan itu hewannya, iya itu bagaimana itu, Bah? Sebenarnya itu untuk apa atau Eta mah sejarah. Dina peresmian motong kambing. Dugi kaayana tina ieu ali ulang tahun Agustus diteraskeun terus. Kedah wae eta motong kambing. iya kalau misalkan telat melakukan pemotongan itu akan terjadi apa? Jadi nyunung gangguan. Kecelakaan teh, geger-gegeran teh gitu tah. Lamun motong eta resmi. Teu aya kitu-kitu. Setelah mendapat informasi dari kuncen, kami menelusuri lokasi jembatan sekitar terowongan Sasak Saat yang pernah terjadi orang bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta. Dari Abah Apit, kami juga tahu bahwa setiap tahun di bulan Agustus, warga menyembelih hewan ternak seperti kerbau, kambing atau ayam di atas terowongan. Kita nyari ini. Warga percaya pemotongan hewan adalah sebagai tumbal agar tidak terjadi kecelakaan terhadap pelintas di terowongan Sasak Saat. Tadi kan kita dapat cerita dari Abah kalau memang setiap bulan Agustus itu ada tumbal ya, kucing. Itu ada tumbal yang dipotongnya tuh di sini kan. Nah di atas tulisan tahun gitu ya. iya benar. Dipotongnya di atas itu. Katanya untuk keselamatan ya, karena kalau tidak melakukan itu mungkin akan ada kecelakaan, akan ada kejadian gitu. Gitu. Kalau dari vision aku ya Ran, itu kebiasaan potong domba itu udah dari dulu. Dari zaman Belanda memang sudah kayak gitu. Terus sempat berhenti. Terus kebetulan ada kejadian-kejadian seperti itu. Kalau dari aku sih melihatnya, kalaupun nggak dilakukan itu juga nggak masalah. Jadi itu seperti kebiasaan aja, adat gitu aja. Lalu kalau menurut pandangan kamu nih, apabila tidak dilakukan itu kan akan terjadi kecelakaan atau hal-hal aneh gitu, itu gimana? Kalau kecelakaan itu memang murni kecelakaan Ran. Kayak ada kejadian bunuh diri atau apa, itu juga murni, nggak ada sangkut pautnya sama pemotongan domba ataupun astral yang ada di sini. Astral yang ada di sini memang mereka berada di sini, cuman nggak ada hubungannya sama kejadian-kejadian itu. Oke. Ya kita masuk yuk sekarang.
Di atas itu juga ada mata air ya, Ran? Di atas ini. Di atas itu kan ada mata air. Ya, jadi di atas ada mata air juga. Ada mata air juga yang digunakan penduduk setempat gitu. Cuman ada justru dari orang luar daerah sini yang ngambil dan mempercayai itu airnya bisa buat obat atau apa. Itu cuman kepercayaan aja. Mitos aja, Ran. Kalau makamnya itu nggak ada masalah, maksudnya bukan yang tempat angker gitu, bukan. Ya udah ambil fotonya, mau ambil lagi atau kita masuk aja? Kita masuk aja. Udah, yuk. Kebanyakan nggak utuh, terus ada yang ini, Ran, nggak ada kepala, nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada bagian bawah, cuman bagian sini doang, tapi dia jalan. Dia Cuma lari. badan dong. Dia lari di sebelah kiri tadi. Setiap tahun warga sekitar terowongan Sasak Saat menyembelih hewan ternak, semisal kerbau, kambing atau ayam sebagai tumbal bagi makhluk astral penghuni terowongan Sasak Saat. Hewan yang dipotong harus berwarna hitam. Ritual itu dimaksudkan sebagai tolak bala atau mencegah kecelakaan. Malam makin larut. Kami harus kembali menelusuri terowongan Sasak Saat, mengetahui lebih jauh cerita yang kami dapat dari Kuncen. Sangat. Akhirnya kita udah sampai keluar lagi. Gimana tadi kamu? Jalan pulang di tengah dapat yang tentang kecelakaan itu lah. Hah? Kan sering ada kejadian kecelakaan. Nah itu yang kelihatan potongan tubuh yang udah nggak utuh, yang apa sih udah berserakan gitu, yang masih ada darah-darahnya itu tadi di tengah. Oke, penelusuran malam kita sekarang udah selesai di terowongan ini. Kita langsung balik. Iya. Capek banget sumpah. Ayo. Yuk. Informasi lain yang kami dapat, ada benteng peninggalan Belanda di Bukit Cidepong, tepat di atas terowongan Sasak Saat. Tan, ini sekarang kita masih datang ke satu tempat lagi yang aku mau unjukin ke kamu, namanya benteng. Dia juga peninggalan dari Belanda. Ya. Tapi tempatnya aksesnya memang agak sulit, jadi kita butuh. Ya. Bisa antar ke benteng? Iya, 2 ya pas. Kamu itu ya. Tunggu. Dah, yuk. Oh, jadi kendaraan cuma bisa sampai sini. Oh, jadi bentengnya di sana ya? Ya udah, berarti saya sama teman saya masuk dulu. Tunggu di sini. Oke? Ya udah. Yuk, Tan. Tan, kita ini udah sampai di atas banget. Dan ternyata
bentengnya udah nggak ada. Iya. Tapi sepertinya ini deh. Ini bekasnya. Nah, ini. Aku juga nggak ngerti kenapa nggak ada. Atau mungkin dari masyarakat sekitar atau dari alam atau apa. Belum tahu deh. Aku tadi sempat flashback kan. Ini tuh gara-gara longsor, dulunya bukit-bukit banyak tuh di sini. Nggak cuma ini kan udah berkurang ya, banyak banget bukit-bukit gitu. Terus longsor karena alam sih. Terus ini bentengnya, ini kan benteng pertahanan. Tuh manjang ke sana. Tuh di sebelah sana juga ada kan? Sambungannya ya, batu kayak gini Iya, juga ya. Sebenarnya nih kalau masih ada bagus banget loh, bagus Tan. banget batu. Pemandangannya langsung kayak gitu. Terus yang kamu bisa ceritain ke aku apa? Ini benteng kan Loh, ya. benteng panjang tapi nggak terlalu lebar buat pertahanan gitu kan. Terus ada beberapa ruangan-ruangan di bawah itu, ruangan-ruangan kayak kamar-kamar gitu. Terus kamar-kamar cuma beberapa. Terus ada yang jalan nggak tahu tembus ke ujung tuh, tembus ke ujung itu los gitu aja. Nggak ada sekat-sekat kali itu. Terus yang menghuni sini itu justru nggak ada orang Indonesia. Oh, Dari orang luar. Tan, nah ini kita tuh berada banget ya di atasnya rel kereta api yang di terowongan saat kemarin. Saat yang menuju itu ya, Maswati. Iya, Sebelah situ. itu yang jembatan yang waktu malam kita lihat. Oh iya, Yang kamu dapat info dari bantuan dari makhluk di situ, ingat? Iya, Nah, itu di malam. situ. Jadi dia nembusnya ini nih. Pas banget ya sini. Iya. Kondisi benteng hancur, sebagian rusak karena alam, sebagian lagi dijarah tangan jahil manusia. Benteng memanjang sekitar 100 meter. Bagian yang terkubur adalah kamar-kamar bagi tentara Belanda. Benteng sengaja dibangun untuk memantau perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia. Menurut cerita yang dikisahkan secara turun-temurun, benteng di Bukit Cidepong, tepat di atas terowongan, digunakan untuk kepentingan militer Belanda untuk menghalau pejuang Indonesia yang ingin menghancurkan terowongan Sasak Saat sebagai jalur logistik tentara Belanda. Oh, kalau zaman perang itu kereta api nggak bisa jalan karena wah dibom terus itu. Pada waktu jalan kereta api dari sini Sasak Saat sampai Bandung itu relnya awut-awutan gitu. Kalau lewat perang begitu sering terowongan itu. Pernah terjadi perang nggak di dalam terowongan? Nggak jadi, nggak perang di dalam terowongan, di luar begitu, di luar terowongan. Dari yang kita lewatin itu sebenarnya dulunya ada kerajaan Pajajaran. Itu yang di mananya? Itu di Hanjuang. Geger Hanjuang. Di daerah. Berarti itu masih dekat sama terowongan ya? Iya. Di Bukit Cidepong, tepat di atas terowongan Sasak Saat, terdapat sebuah benteng peninggalan Belanda, tempat Belanda memantau pergerakan pejuang Indonesia yang ingin menghancurkan jalur logistik Belanda melalui terowongan Sasak Saat. Penelusuran saya dan Intan masih berlanjut mencari cerita terowongan Sasak Saat dan kisah perlawanan pejuang Indonesia melawan penjajah. Selama di Sasak Saat, Intan yang indigo telah melihat penampakan beragam makhluk astral. Ada yang menyeramkan, namun ada juga yang menyedihkan. 4 kilometer dari terowongan Sasak Saat terdapat stasiun Meswati yang juga dibangun oleh Belanda. Entah mengapa, ada energi tertentu menarik-narik Intan untuk menyusuri jalur rel di sekitar stasiun Meswati. Nah, Intan,
Jadi jarak antara Jakarta dan Bandung itu sekitar 156 km nih. Dan kalau misalkan kita lihat ya dari kemarin, kereta itu semuanya ngelewatin jalan-jalan yang bersejarah dan memiliki cerita mistis dan juga mitos yang dipercaya oleh warga sekitar. Dari yang kita lewatin itu sebenarnya dulunya ada kerajaan Pajajaran. Itu yang di mananya? Itu di siapa? Hanjuang. Geger Hanjuang. Di daerah Berarti itu situ. masih dekat sama Terowongan ya? Iya. Terus Ada kerajaan di situ dulunya, ya sempat lihat itu aja tadi yang belum disampaikan. Terus setiap tempat dari yang pembangunannya juga mistis banget. Itu aja sih. memiliki cerita sendiri-sendiri ya. Ya udah, kita lanjut jalan ke sana dulu. Kita bentar lagi sampai banget di stasiunnya yuk. Ayo. Terowongan Sasak Saat berada di ketinggian 541 meter di atas permukaan laut. Pembangunan terowongan terbilang sulit karena harus menembus Bukit Cidepong yang terbentuk dari batuan cadas. Kuat dugaan penggalian terowongan hanya mengandalkan tenaga manusia, harus dilakukan perlahan-lahan, siang dan malam untuk menghindari bukit runtuh. Para pekerja paksa didatangkan dari berbagai daerah. Kisah-kisah mistis di sekitar terowongan kebanyakan tentang pekerja paksa atau rodi yang meninggal selama pembangunan terowongan. Kisah-kisah mistis menyelimuti terowongan Sasak Saat. Warga sekitar dulu mengenalnya sebagai gua yang terkenal angker. Belanja karena ke terowongan jalan kaki. Nah, saya mau pulang, mau belanja kan suka digendong tuh belanjaan. Saya mau ke aku. Nah, ada orang di belakang, rambutnya ke depan, semua. Untuk tolak bala, tiap tahun warga sekitar menggelar ritual penyembelihan hewan sebagai tumbal. Pembuatan terowongan Sasak Saat adalah bagian dari pembangunan jejaring kereta api di Pulau Jawa. Salah satunya membuka jalur jalan dan jalur rel yang menghubungkan Batavia dan Bandung. Pemerintah Hindia Belanda waktu itu, ya, mereka mencoba agar jalur ini bisa lurus, tidak berbelok-belok. Nah, karena supaya lurus, maka mau tidak mau dia akan berhadapan dengan daerah perbukitan. Nah, daerah perbukitan inilah yang kemudian ditembus, gitu ya, ditembus, dibuatkan terowongan, ya, dibuatkan terowongan. Nah, pembangunan jalur Bandung, ya, sampai ke Bekasi saat itu, ya, itu dibangun hampir selama 7 tahun. Dari tahun 6 tahun lah, dari 7 tahun, dari 1900 sampai tahun 1907. Pembangunan kereta Batavia Bandung adalah bagian dari rencana raksasa Belanda memindahkan ibu kota dari Batavia ke Bandung. Sebelum rencana itu terwujud, Belanda mengalami masa-masa sulit. Perekonomian kerajaan Belanda diterjang badai Malaise atau krisis tahun 1930-an. Kondisinya semakin memburuk oleh okupasi Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. PT Kereta Api masih memfungsikan jalur rel ini sebagai sarana transportasi. Terowongan saat ini adalah terowongan yang masih aktif dimanfaatkan. Jadi dia itu termasuk di dalam jalur yang memang masih produktif dan kita manfaatkan operasional, ya, masih operasional. Sehingga di dalam maintenance, ya, namanya jalur
operasional itu kita lakukan setiap apabila ada berkala, ya ada rutin. Nah, dan untuk pengecekan keandalannya setiap hari ya,